عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. أما بعد تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والرجم حق. ثم قال الشارح الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى حرم أشياء في الأعراض وفي المعاملات وغير ذلك، وهذه المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات كبائر ومحرمات صغائر. ثم هي من حيث العقوبة على من ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول محرمات وضع الله لها عقوبات محددة، وهي ما تسمى بالحدود، سميت حدودا من الحد وهو المنع، لأن هذه العقوبات تمنع من الوقوع في هذه المعاصي. والقسم الثاني محرمات لم يضع الله لها حدودا ولكن فيها تعسير، وهو موكول إلى اجتهاد ولي الأمر بما يراه راضعا عنها، وهو ما يسمى بالتعسير وهو التهديد. والقسم الثالث ما لم يكن فيه حد ولا تعسير من المحرمات، وإنما فيه وعيد وغضب ولعنة ونار وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقمار وغير ذلك. هذا فيه وعيد شديد يردع من في قلبه إيمان، ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان ضعيف الإيمان فإن أمامه حسابا وعقابا في الآخرة. فالله جل وعلا صرف هذه المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. Baik. Sekarang tema yang baru judulnya adalah rajmu haq. Hukum rajam itu hak. Iya. Di sini kata Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa Allah haramkan beberapa hal yang berkaitan dengan kehormatan dan yang berkaitan dengan muamalat, yaitu yang berkaitan dengan jual beli. Itu ada yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya. Dan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Yang pertama haram, yakni hal-hal yang diharamkan dan itu masuk kategori dosa besar. Kemudian yang kedua yang diharamkan dan masuk kategori dosa-dosa kecil. Ya. Ikhwani fillah barakallahu lana wa lakum. Dosa yang besar ini yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Imam Al-Zahabi, itu ada 70 dosa besar. Iya, adapun selain itu berarti dosa kecil. Tapi ketahuilah bahwasanya dosa kecil apabila dilakukan terus menerus, maka itu menjadi besar. Nah sekarang Syekh di sini membagi dari sisi hukuman bagi pelakunya, maka terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hal-hal diharamkan oleh Allah yang Allah
tetapkan hukuman tertentu. Ini yang disebut dengan hukuman hadd. Hukuman hadd, yakni hukuman yang menimpa badan pelakunya. Ini tukang kriminal itu dihukum badannya. Jamaknya hudud. Ya, dari kata hadd. Hukuman badan ini maknanya secara bahasa sinonim dengan al-manna. Al-manna itu terhalang. Maksudnya apa? Karena hukuman ini bisa menghalangi manusia dari melakukan dosa-dosa ini. Seperti membunuh, hukumannya qisas, membunuh dengan sengaja. Seperti mencuri, hukumannya potong tangan. Seperti berzina, hukumannya apa? Bagi yang masih belum menikah, yaitu dicambuk. Tapi bagi yang sudah menikah, hukumannya adalah hukuman raja, yaitu dilempari batu sampai mati. Ya, itu contoh ya kawan tentang hukuman hadd, yaitu yang mengenai badan manusia pelakunya. Yang kedua, yaitu hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Allah tidak menetapkan berapa atau apa hukuman secara khusus. Tapi ada ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang tidak tertera di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi diserahkan kepada ijtihad penguasa setelah musyawarah dengan ulama. Begitu ya kawan. Seperti orang yang suka memfitnah, orang yang suka memfitnah orang lain itu bisa dihukum cambuk misalnya, atau dipenjara. Ya, apa saja yang dilihat oleh penguasa bahwa itu bisa menghentikan perbuatan dosa itu, maka dibolehkan. Seperti di zamannya Nabi SAW, orang-orang yang mabuk itu dicambuk 40 kali. Di zaman Abu Bakar juga radhiyallahu anhu. Nah, ketika di zamannya Umar, itu banyak yang meremehkan masalah ini, sehingga dinaikkan hukumannya menjadi berapa? 80 kali cambukan. Begitu ya. Inilah yang disebut dengan ta'zir atau ta'dib. Itu hukuman yang sifatnya apa? Mendidik dia supaya dia kapok dia dari melakukan perbuatan. Yang itu tidak tercatat ya rinciannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, dosa yang itu tidak ada hukuman badan dan tidak ada pula ta'zir, yaitu misalnya cambuk gitu ya, yang di bawah 100 atau di bawah 80. Tapi di sini ancaman, ada ancaman dari Allah dan Rasulnya, ada murka dari Allah dan Rasulnya, atau murka dari malaikat misalnya, atau di situ ada laknat, la'anallahu al-musawwirin misalnya. Allah melaknat orang-orang yang menggambar manusia dan hewan, atau diancam dengan neraka, hukulul dhalalah finnar. Nah, ini ancaman. Dan yang lainnya dari ancaman seperti makan riba. Orang yang makan riba nanti pada hari kiamat, ya, jika dia nggak taubat di dunia, maka pada hari kiamat dia akan seperti orang yang kesurupan, seperti kemasukan jin, tidak normal dia. Seperti judi juga. Judi ini tidak ada hukuman badannya, tapi ancamannya apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Di situ disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwa judi sejajar dengan apa? Khamr dan berhala di situ. Maka di situ disebut oleh Allah rijs, najis secara ma'nawi. Maka jauhilah. Ini ancaman ini dan yang lainnya. Ini ancaman yang keras agar orang yang dalam hatinya ada iman, ya,
dia meninggalkannya. Adapun orang yang tidak ada keimanan dalam hatinya atau imannya lemah, maka nanti ada hisab dan hukuman pada hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang yang diharamkan ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah haramkan beberapa hal, ya, maka jangan kalian langgar itu. Dan Allah diam dengan beberapa hal sebagai rahmat dari Allah untuk kalian tanpa lupa, maka jangan kalian bertanya tentangnya. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa min hadhihi al-hudud haddu zina wa zina wa fi'lul fahisha fi farjin la yahillu lahu hadha huwa zina fi'lul fahisha fil furuj allati harramaha Allah illa bil 'aqdi asy-syar'i as-sahih. Qala ta'ala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام فمن وقع في الزنا فهو على قسمين إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه فهذا هو البكر وهذا عقوبته أن يجلد 100 جلدة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وجاء في السنة الصحيحة أنه يضرب يعني يبعد عن البلد الذي مارس الفاحشة فيه إلى بلد آخر لمدة عام. قال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام فثبت التغريب بالسنة فثبت التغريب بالسنة وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن. berarti betul Ustaz. Bis-sunnah. Nah. فثبت التغريب بالسنة وأما الجلد فهو ثابت بالقرآن وقد أجمع العلماء على الجلد وجمهورهم أيضا على التغريب. Ada fi hadil bikr. Baik. Nah, sekarang di antara hukuman badan dalam Islam itu adalah dosa zina. Zina ini disebut dalam Al-Quran fahisyah, ya, perbuatan yang keji, yaitu seorang yang jima dengan wanita, ya, pada kemaluan wanita itu dengan takar dia tanpa ada ikatan ijab qabul syar'i, tanpa ada nikah secara syar'i yang sahih. Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka, iya, atau budak-budak perempuan mereka, maka mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari selain itu, selain istri dan budak perempuan, maka dia termasuk orang-orang yang melebihi batas, yaitu melebihi batas keluar dari yang halal menuju yang haram. Jelas ya jemaah? Jadi yang dihalalkan di sini cuma ada dua bagi laki-laki, yaitu istri disebut oleh Allah dengan jamak di sini, azwaj, istri-istri maksimal 4, gitu ya kawan. Iya. Atau budak-budak. Budak ini bebas. Misalnya ada orang punya budak 100 wanita, boleh dia menjimainya 100 itu. Gitu ya jamaah. Ada syarat-syaratnya diterangkan dalam bab budak. Gitu ya kawan. Adapun selain itu hukumnya haram. Apakah itu zina, apakah itu homo, apakah itu lesbi, apakah itu onani, apakah itu masturbasi, itu semuanya haram berdasarkan ayat ini. Ya, maka mari perhatikan ya kawan, apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu nikah dengan wanita 1, 2, 3, 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulath wa ruba'. Fa in khiftum
alla ta'dilu fawahidah. Nikahlah oleh kalian wanita yang baik menurut kalian 2, 3 atau 4. Jika kalian khawatir tidak adil maka satu saja. Itu ya kawan. Di zaman kita sekarang ini kenapa kok marak perzinaan? Satu sebabnya kata ulama karena orang meremehkan ikhtilat. Ikhtilat campur laki perempuan dalam satu ruangan di kelas misalnya. Jangankan di kelas, di masjid orang itu kan sholat jamaah. Sebaik-baik saf laki di mana? Yang paling depan. Sebaik-baik saf perempuan mana? Belakang. Itu di masjid orang lagi sholat. Iya, ini jangan mendekat laki yang perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Kata Syekhul Islam bin Taimiyah, laki perempuan yang bukan mahram apabila deket-deketan maka itu seperti minyak dengan api. Bagaimana antum mendapati minyak ketemu sama api? Bensin ketemu api ya Bang? Terbakar. Begitu pula perempuan dengan laki-laki. Jika senengane gelibet ya, terus jalan saka gelibet, akhirnya terjadilah perzinahan. Yang kedua sebab perzinahan itu karena nikah itu mahal. Di beberapa negara kayak di Saudi Arabia itu mahar itu kemarin saya dengar langsung dari orang Saudi sekarang 35.000 real. Itu kata Syekh Osman itu paling rendah sudah itu. 35.000 real itu kalikan 4.300. Kira kurang lebih 150 juta. Itu maharnya doang, belum yang lain, belum untuk kambingnya, fulus untuk makan, belum untuk rumahnya, belum masuk karena omah. Ya, akhirnya banyak anak-anak muda yang kalau ingin nikah harus utang. Ya karena mereka tidak punya duit. Indonesia alhamdulillah masih murah, alhamdulillah. Seperangkat alat sholat ya. Itu sudah halal sudah. Ya kan? Nah itu pertahankan itu. Ya jangan dinaik-naikkan. Waduh, kalau dinaikkan sampai 100 juta, 200 juta. Lah sing liyane ya apa kok? Ya kan? Akhirnya gak nikah. Dengan sebab itu akhirnya banyak yang unus itu perempuan yang menjadi perawan tua umur 30 ke atas. Banyak perawan tua. Karena apa? Karena perawan wanita itu ada masa-masa kalau bahasa Jawa ini makrong, bunga itu lagi indah-indahnya. Lah itu segera nikahkan itu. Kalau zaman sekarang sekitar umur 20 sampai 25 lah. Iya. Kalau sudah di atas 25, apalagi 26 dengan alasan karir, wanita karir ya, sekolah S2, S3, akhirnya kalah sama yang umur 23. Laki-laki nyari yang umur 23 rata-rata. Umur 30 sekarang angel, seroto angel. Nah makanya ya kawan, dikata Syekh Utsaimin Shalih Fauzan paling keras masalah ini. Jangan keluar rumah wanita, jangan bekerja di luar. Itu Syekh Shalih Fauzan. Di rumah jangan. Ya. Jangan kalian ambil haknya laki-laki dalam bekerja. Gitu Syekh Shalih Fauzan. Nah, ketika banyak wanita tidak mengindahkan nasihat ini, akhirnya banyak perempuan yang jadi wanita karir. Wanita itu kalau sudah keluar rumah dan bekerja dan megang duit, hilang sifat perempuannya yang lembut, hilang menjadi keras. Ya, apalagi jadi aparat keamanan. Hati-hati antum dibakar itu sama dia. Kerasnya kayak ngono. Ya, hilang sudah akhlak. Kalau wanita sudah keluar rumah bekerja, campur sama laki-laki, apalagi ada yang nyuruh-nyuruh dengan kasar, wah ya sudah, hilang sudah. Unus apa namanya unus, yani sifat kewanitaannya itu hilang.
jadi gagah. Aku sudah gagah nih, podo belanang lah, ya kan? Itu ya kan. Nah, ketika kondisi sudah berubah seperti itu, akhirnya banyak terjadi perzinahan karena sering selingkuh, ya, pergi sama sekretarisnya pribadi, katanya dinas plus. Itu sudah perzinahan. Maka ya ikhwani fillah, hati-hati ya ikhwan. Ya, mari kita jaga keluarga kita. Kemudian dikatakan di sini, zina itu ada dua. Yang pertama pelakunya adalah bikran. Bikr itu artinya gadis atau yang belum pernah menikah, tidak pernah menikah secara syar'i, tidak pernah ijab qabul. Itulah yang dimaksud dengan bikr. Yaitu kalau perempuan perawan, kalau laki-laki perjaka. Apabila perjaka dengan perawan itu berzina, maka hukumannya 100 kali cambukan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Laki perempuan yang berzina, yakni yang perawan dan perjaka, maka cambuklah 100 kali. Wala ta'khudhukum fi bihima ra'fa fi dinillah. Jangan kalian kasihan dalam menegakkan hukum Allah dalam agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan adalah disaksikan ketika dihukum cambuk 100 kali itu, disaksikan oleh kaum mukminin. Supaya apa? Yang lainnya takut. Dicambuk apanya? Punggungnya. Punggungnya itu dicambuk. Ya, tak boleh pakai jaket, pakai pakaian biasa. Pakai jaket tebel nanti kan tidak kerasa ya kan. Jadi biar kita jatuh, biar kita sakit betul, jaler gitu ya kan. Bahkan ada sedikit kadang keluar darah sedikit, tapi nggak sampai mati. Nah, ya bukan di kepalanya ya kan, tapi di punggungnya. Ya kepalanya dikeplai, itu lah mati kok sesuai ya kan. Nah punggungnya aja. Jadi dicambuk di sini tidak sampai mati dia. Ya kalau pingsan gimana? Ya tunggu sampai bangun lagi dia. Pingsan. Setelah dia sadar baru dicambuk lagi punggung. Itu ya. Nah, ditambah lagi dalam sunnah, yaitu dia diasingkan, yakni di penjara selama 1 tahun. Perawan dan gadis dicambuk 100 kali kata Rasulullah, dan diasingkan selama setahun, yakni di penjara setahun. Jadi di penjara di sini, diasingkan di sini, itu ada dalam sunnah. Adapun cambuk 100 kali itu ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan, bagaimana kalau di negara kita ini kan nggak ada hukuman seperti ini, nggak ada di KUHP, nggak ada. Jadi gimana? Orang yang pernah berzina masa lalunya udah tobat. Kapan ya? Hari ini, sekarang. Ya, minta maaf sama Allah SWT, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rukun. Yang pertama, menghentikan dosa itu sekarang. 2, menyesal. Yang ketiga, berazam, bertekad tidak mengulang di masa mendatang. Apakah diampuni? Diampuni wallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lainnya juga, semua dosa. Itu ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu apabila seorang melakukan dosa? Tidak ada satupun dosa kecuali dia melakukan. Tidak ada satupun hak orang kecuali dia ambil dengan sumpah. Bahkan saking banyaknya dosanya, sekiranya dosanya dibagikan ke seluruh penduduk Madinah, maka seluruh warga Madinah itu penuh dengan dosa." Maka Nabi tanya, "Apakah kamu muslim? Apakah kamu sudah masuk Islam?" Maka anak muda itu mengatakan, "Amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
Adapun saya, kata anak muda itu, saya sudah bersaksi bahwasanya tidak ada sembah yang hak melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Maka Nabi bersabda, idhab qad ghafarallahu laka jami' dzunubik. Pergilah kamu sudah diampuni semua dosa. Pemuda ini belum puas, dia bilang wa ghadarati wa fajarati. Bagaimana dengan pengkhianatanku dan kedurhakaan-kedurhakaanku ya Rasul? Kata Rasulullah, wa fajaratu wa ghadaratu. Semua kedurhakaanmu dan pengkhianatanmu sudah diampuni sampai 3 kali. Maka anak muda ini mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan meninggalkan majelis. Allahu Akbar sampai hilang. Betapa karimnya Allah, Maha Pemurah Allah dengan pemuda itu ya kawan. Ya Allah ampuni semua dosa dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Absyir ini untuk semua orang Islam yang setiap hari mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya diampuni semua dosa masa lalu. Apapun dosa itu, molimo, mathem, maton, mabuk, madat, maling, ya. Walaupun dia pernah korupsi 200 triliun dan sebagainya, taubat sama Allah. Taubat sama Allah. Dan jangan cerita sama orang. Jangan cerita sama orang. Jangan mengatakan saya dulu pernah melakukan dosa ini. Jangan cerita. Tutup. Karena Allah sudah menutupi kesalahan. Jangan diceritakan ke orang lain. Hijrah. Tinggalkan semua dosa-dosa itu. Ya. Ya, termasuk dosa syirik, dosa kekafiran, dosa bid'ah. Itu semua ditinggalkan. Jangan diulangi lagi. Lah bagaimana kalau dia tergelincir lagi? Kan dia sudah tobat, semua dosanya ternyata dia melakukan lagi. Karena dia manusia. Ya, kullu bani Adam khata'. Ya tobat lagi. Tobat lagi walaupun dalam sehari dia tergelincir sampai 70 kali. Maka dia tobat 70 kali. Iya, sebagaimana Nabi bertobat pada Allah setiap hari 100 kali. Tidak ada di antara kita ini yang bebas dari dosa, tidak ada. Wallah tidak ada ya. Bahkan amal kita ini sebenarnya sedikit, sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita. Ada riwayat seorang beribadah selama 500 tahun dalam kitab An-Nihayah fi Fitan wal Malahib. Kemudian dia tinggal di pinggir laut dan dia beribadah selama 500 tahun. Allah kasih rezeki dia pagi dan sore, dan dia tidak melakukan maksiat, ibadah setiap hari. Nah, kata Rasulullah SAW, maka pada hari kiamat orang itu dikatakan, silakan kamu masuk surga dengan rahmatku. Kata hamba itu, ya Rabb, aku itu beribadah kepadamu 500 tahun. Aku ingin masuk surga dengan amalku. Maka Allah menyatakan kepada malaikat, timbanglah amal dia 500 tahun itu dengan nikmat mata. Nikmat mata yang aku beri kepada dia sehingga tidak buta. Ternyata 500 tahun ibadahnya itu hanya untuk membayar nikmat mata yang sehat. Adapun yang lainnya, nikmat telinga yang sehat, bisa mendengar, pembuluh darah yang sehat, jantung sehat, kulit sehat, jantung pankreas sehat, ginjal sehat, itu dia belum bayar. Maka Allah berfirman, masukkan dia ke neraka. Maka hamba itu mengatakan, na'am ya Rabb, aku masukkan aku dalam syurgamu dengan rahmat. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Ini al-iwad. Tidak bisa amal itu ditukar dengan surga, karena surga itu mahal. Tapi dengan amal soleh, dia berhak mendapatkan rahmat Allah.
dan dengan rahmat Allah dia berhak masuk surga. Jadi kita jangan merasa pamer amal dengan Allah, jangan. Sedikit amal kita ini, sedikit, sedangkan dosa kita banyak. Jangan dibalik, merasa amalnya sudah banyak dan merasa dia sudah suci dari dosa. Wah, bahaya itu justru bahaya. Itu dia akan jatuh ke dalam apa? Ghurur, bangga diri dengan amalnya. Itu bisa dihapus amalnya. Nasallallahu. Yang kedua, Abathayn wa huwa alladhi sabaqa an wadi'a imra'atahu fi nikahin sahih wa 'arafa qadra al-a'radi wa hurmat al-a'radi fa hadha yurjamu bil hijarati hatta yamut wa hadha thabitun bil Qur'an alladhi nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu kama qala Umar radhiyallahu anhu 'ala minbar Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa nazalat ayatul rajmi fa wa'aynaha wa hafidnaha wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhsha in qala bin nasi zamanun an yaqulu ma najidu ar-rajma fi kitabillah ala innahu fi kitabillah yushiru ila qawlihi ta'ala wa shaykhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wa huwa azizul hakim. Hadha Qur'anun nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuhu wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bil rajm wa ajma'a al-muslimuna ala dhalika wa lam yukhalif fihi illa ahlul bidah alladziina la yu'taddu bi khilafihim kal khawarij. nah yang kedua, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, ini namanya thayyib. Baik dia masih statusnya suami istri, dizina sama yang lain, atau dia sudah cerai, yakni janda atau duda. Maka yang seperti ini apabila berzina, maka hukumannya rajam, dilempari batu sampai mati. Ini ada di Quran, walaupun sudah dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap ada. Dan itu dilakukan di zaman Nabi SAW. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, di atas mimbar beliau berpidato, pernah turun ayat rajam, kami memahaminya dan menghafalnya, dan Rasulullah telah melakukan hukuman ini, rajam ini, yaitu perempuan Khamidiyah dan laki-laki yang bernama Ma'iz. Ada 2 kali Nabi merajam, ya. Kemudian, dan saya khawatir ketika orang sudah lama waktunya, terus mereka mengatakan kami tidak mendapati hukuman rajam dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa itu ada dalam Al-Quran. Terdapat dalam Sahih Muslim, pernah turun ayat yang berbunyi, syekh, kakek, laki dan nenek apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya, ya, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ini dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dulu pernah turun ayat tapi dihapus ayatnya, tapi hukumnya tetap ada. Jelas ya jemaah? Maka Rasulullah SAW pernah merajam, dan Nabi menyuruh untuk merajam. Dan waktu itu Khalid radhiyallahu anhu ketika melempar batu kena kepalanya wanita itu, terus muncrat mengenai badannya, maka dia mencaci maki wanita itu atau laki-laki itu. Maka Nabi mintakan, la tal'an, jangan kamu melaknat dia sudah taubat. Sekiranya taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, semuanya diampuni oleh Allah. Itu ya ikhwan. Tidak ada yang menentang ini kecuali ahlul bidah yang tidak dianggap penyelisihan mereka, seperti Khawarij menolak adanya hukum rajam. Lanjut. Farrajmu thabitun bil kitabi wa bis sunnati al qawliyyah wal 'amaliyyah wa bil ijma'. Faman ankarahu fa huwa kafirun
li'annahu mukadzibun lillahi wa lirasulihi wa li'ijma'il muslimin. Farrajmu thabitun la majala lil kalami fihi wa lihadza nassa 'alaihi huna faqala ar-rajmu haqqun. Hadza min 'aqidati ahli sunnati wal jamaa'ah raddan 'ala al-mubtadi'ati alladziina yunkiruna ar-rajma min ghairi 'ilmin wa min ghairi basiratin li jahlihim wa tataffulihim 'ala al-'ilmi wa i'timadihim 'ala uqulihim wa afkarihim. Haula'i la yu'taddu bihim wa la yuqdaru ila aqwalihim. Rubbama ya'ti jahilun yadda'i al-ma'rifata wal-bahtha wa yaqulu hadhihi fiha khilaf fa yuqalu lahu wa hal kullu khilafin yu'taddu bihi? Hunaka khilafatun mulghatun la yu'taddu biha minha dhalika al-khilaf. Baik. Rajam, hukum rajam itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Iya, dan ini ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan ulama bahwa rajam itu hak. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Mengapa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Rajam itu sah, tidak boleh orang untuk menyelisihinya. Iya. Dan ini bagian daripada akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai bantahan terhadap ahlul bid'ah yang mengingkari hukum rajam tanpa ilmu, tanpa basirah, ya, tanpa pengetahuan, karena kebodohan mereka dan karena sedikitnya ilmu mereka dan karena mereka berpijak kepada akal mereka dan pikiran mereka. Maka orang seperti ini tidak perlu dianggap, tidak usah dianggap, tidak perlu dilihat ucapan mereka. Kadang-kadang seorang jahil ngaku dia punya ilmu dan katanya melakukan penelitian, dia bilang bahwa masalah rajam ini khilaf. Maka jawabannya adalah apakah setiap khilaf itu dianggap? Ada masalah khilafiyah yang tidak boleh dianggap, yakni dibatalkan. Ini yang menyelisih itu nggak usah dianggap. Itu seperti masalah rajam. Jelas ya sama? Jadi khilafiyah itu ya kawan, ada yang ini macam-macam khilaf itu, khilafiyah itu. Yang pertama khilaf at-tadad, yang kedua khilaf at-tanawwu'. Khilaf at-tadad itu seperti antara tauhid dan syirik. Itu pasti yang benar satu. Seperti sunnah dengan bid'ah. Ya, pasti yang benar satu. Nah, contoh yang sekarang lagi rame ya, kawan. Apa hukumnya takbiran muqayyad? Yaitu takbiran dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da salat, ya, wajib dari subuh sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar, sampai asar. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Ternyata ini pendapatnya jumhur, para imam yang madhab dan murid-murid mereka, pengikut mereka. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya maudhu', palsu, sehingga yang benar itu cuma takbir mutlak aja. Yang seperti ini, yang benar satu, yang benar satu, yang benar itu tadi, itu ada takbir muqayyad dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kedua ikhtilaf at-tanawwu', itu perselisihan yang bermacam-macam, seperti perbedaan bacaan doa istiftah, seperti perbedaan bacaan dzikir ruku' sujud. Nah, itu semuanya benar jika itu dalilnya sahih atau hasan, itu semuanya benar. Yang kedua ada namanya khilaf as-sa'igh, ada khilaf ghair as-sa'igh. Khilaf yang dibolehkan karena ada dalil. Yang kedua ada khilaf yang enggak boleh, yang tidak dibolehkan orang khilaf. Seperti rajam. Ini ghair as-sa'igh, tidak boleh orang khilaf.
Iya. Nah, itu ya kan. Seperti ada orang sekarang menciptakan bahasa Suryani katanya, atau bahasa semut lah, atau bahasa air. Itu yang inaka itu, ya. Ini orang nggak usah dianggap sudah. Anggap aja tidak ada sudah orang itu. Tapi anehnya ada yang dengerin omongannya orang itu. Super ngawur. La haula wala quwwata illa billah. Taib ya ikhwan. Adapun yang sa'ir yang dibolehkan itu yang ada dalilnya. Mereka ini nggak ada dalil. Dalil dalam Al-Quran itu firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan sahabat. Bahasa Suryani ini bukan dalil. Ini kayak bahasanya dukun, gak jelas. Itu ya. Mungkin dia itu dukun tapi diustadkan. Nah sekarang ini ada paranormal jadi ustad. Masalah lanjut. ولذلك يقول الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ليست المسألة ادعاء خلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا تبقى على الخلاف بل نرجع إلى الدليل بقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتاب عقائد لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم فمن أنكره كفر فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين أنكروا الرجم. Ada penyair mengatakan tidak semua orang yang menyelisihi itu dianggap. Tidak semuanya orang yang menyelisihi itu dianggap, kecuali ada seorang yang membawakan dalil ya dengan benar, maka itu baru dipertimbangkan. Tapi tidak cukup sampai di situ, tetap harus dilakukan apa? Penelitian dan dipilih mana yang paling kuat, yang paling mendekati dalil. Itu maksudnya. Ya. Maka apabila seorang terang-terangan menyelisih dalil, maka dia itu orang yang sebenarnya memusuhi dalil. Maka tidak perlu dianggap penyelisihan dia itu. Tidak usah dianggap dia. Anggap aja tidak ada. Adapun apabila ada dalil, fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih tentang sesuatu, masing-masing bawa dalil yang sahih, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya, ini pada Al-Quran dan Sunnah. Yani maka di situ ada namanya thariqatul jama', dikumpulkan dua dalil itu. Ada lagi thariqatul tarjih, dipilih mana yang paling kuat. Contoh ya, thariqatul jama', dikumpulkan semua dalil yang seolah bertentangan padahal sebenarnya tidak. Itu hadis Nabi SAW, innama huwa bud'atun mink, wa dzakarum itu bagian daripada anggota badan. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudu. Maka para ulama mendudukkan dua hadis yang seolah bertentangan ini dengan cara digabung. Jadi kalau cuma menyentuh zakarnya tidak dengan syahwat, tidak sampai keluar madhi, tidak batal. Tapi kalau dia menyentuh kemaluannya sampai keluar madhi, berarti menyentuh dengan syahwat, itu batal. Jelas semua. Itu ya. Contoh lain misalnya perselisihan tentang bersentuhan dengan istri. Bersentuhan dengan istri. Iya. Bagaimana caranya menggabungkan dua dalil yang seolah zahirnya bertentangan? Maka cara menggabungkannya, kalau cuma bersentuhan cipika-cipiki ketika mau keluar rumah gitu ya, ke masjid atau itu tidak batal, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah.
Tapi kalau dia bersentuhan dengan istrinya sampai keluar mandi, nah itu batal. Sentuhan hot, ngerti hot antum? Ya, itulah maksudnya ya. Nah, kalau itu baru itu batal karena keluar mandi. Sebentar ya. Jadi itu kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya, dalil Quran dan Sunnah. Jika tidak bisa digabungkan, maka pilih pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang mendekati dalil. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus dalam menafsirkan. Jadi tidak sekedar pokoknya ada khilafiyah titik, tapi adalah kita cari solusinya kembali kepada dalil. Adapun masalah rajam ini masalah keyakinan, wajib diyakini wajibnya rajam ini. Barang siapa mengingkarinya maka dia kafir karena dia mendustakan Al-Quran was Sunnah. Pokoknya kita orang ya ikhwan, jangan mendustakan satupun ayat dan hadis. Jangan sampai kita orang mati mendustakan satu ayat atau satu hadis. Jangan. Selama itu hadis sahih, hasan, jangan didustakan. Bahaya itu. Bisa mati su'ul khatimah karena mendustakan hadis Nabi, apalagi ayat. Kalau misalnya ada seorang wanita marah-marah dengan poligami, apakah dia mendustakan ayat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia hanya saja tidak sanggup untuk dipoligami, dia cemburu dia. Artinya apa? Bahwa tidak semua wanita itu bisa dipoligami. Ada sebagian mau, sebagian lain tidak mau. Kalau antum pengen poligami, pilih yang mau dari awal. Loh iya, supaya nanti ketika mau poligami yang pertama ini mendukung. Iya begitu, ya. Sebab tidak semua wanita itu mau dipoligami, itu kenyataan. Ada seorang poligami dikeprok ya bojone, ya kan? Anak disiram minyak jelantah, sing murup ya, panas. Di Madinah itu, di Madinah. Saya melepuh wajahnya sama badan, disiram minyak. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa ada wanita yang tidak mau dipoligami, ya, antum jangan main-main masalah itu. Kalau memang antum niatnya poligami dari awal kan dia fulusnya banyak, omai akeh, 200 omai, ya. Maka antum dari awal cari apa? Yang mau poligami dari awal. Itu syaratnya kalau perlu. Begitu. Nah, baru nanti yang kedua gampang. Tapi kalau dari awal sudah, wah, senengane bakar-bakar bojo, wah, hati-hati ya. Dibakar temenan, naudzubillah min dzalik. Karena dia nggak mau dipoligami, bukan berarti dia menolak ayat, tak. Dia cemburunya besar dia. Itu sehingga dia tidak mau. Ada sebagian orang memang tidak bisa mengamalkan sesuatu karena dia lemah. Contohnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya Rabb, aku mengamalkan semua yang kau perintahkan, cuman ini satu, yaitu mencabut bulu ketiak. Aku berat ya Rabb, sakit ya. Loh iya, sunnah itu kan. Akhirnya dicukur pakai alat cukur. Iya, Imam Syafi'i ada kalimatnya. Saya mau tanya antum, apakah antum mengamalkan semua perintah Quran Sunnah? Iya kan? Karena ada kadang-kadang 1, 2, banyak malah yang kita nggak tahu itu perintah, kita belum mengamalkannya kan? Sama perempuan juga begitu. Ya, semoga Allah ampuni kita semua, Allah terima kita amal yang sedikit ini, dan Allah Azza wa Jalla ampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.